Hai guys, ketemu lagi di Tegar Kusman Alex Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar channel ini terus berkembang ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing pengalamannya tentang bagaimana merawat bunga atau buah durian ya. Tahu sendiri kondisi iklim saat ini memang tidak jelas ya, sehingga bisa berdampak buruk pada nanti proses pembuahan pada tanaman durian. Durian pada musim tahun ini memang hampir tidak ada putusnya ya, musimnya itu selalu berbuah. Dari setiap daerah ke daerah lain itu hampir semuanya berbunga, khususnya pada musim kali ini. Pada musim kemarau ini buah durian itu sangat banyak ya. Tetapi meskipun banyak, ternyata memang masalahnya pun sangat banyak ya. Banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan, oh bunganya itu sedang banyak tetapi nanti hasilnya tidak jelas atau bahkan bisa zong ya, tidak ada sama sekali ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan si buah atau bunga durian ini tidak menjadi buah pada akhirnya ya. Ada 3 faktor utama ya yang menyebabkan bunga durian ini tidak menjadi buah ya. Yang pertama itu adalah faktor fisik ya. Jadi untuk faktor fisik itu disebabkan yang pertama bisa saja oleh curah hujan ya, atau intensitas hujan ya. Untuk tahun ini memang musim atau curah hujan di Indonesia itu susah diprediksi ya, sehingga dapat berdampak buruk pada buah durian. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan bunga gagal proses penyebukan. Kemudian yang kedua, banyak sekali buah itu yang rontok ya. Bagaimana cara kita mengantisipasi adanya efek dari curah hujan yang tidak menentu, yaitu kita harus melakukan proses pemangkasan tunas ya. Kalau ada tunas-tunas air pada tanaman durian harus dipangkas. Kemudian kita harus melakukan proses sanitasi ya, kebersihan pada lahan durian ini ya. Kebersihan itu bukan berarti harus lahannya itu harus bersih, clear dari apapun, itu tidak ya. Tetapi tentunya yang utama adalah harus bersih dari rerumputan atau gulma yang mengganggu. Kalau sampahnya ada sampah organik seperti ini, sisa hasil daun itu masih boleh ya dipertahankan. Ya dibuatkan lubang melingkar ya di sekeliling batang ini, agar apa, nanti ketika ada curah hujan itu air mudah meresap ya ke samping. Kemudian aerasi atau pertukaran udara pada akar itu bagus, sehingga tanaman itu tetap sehat. Kemudian faktor fisik yang kedua adalah intensitas cahaya ya. Tentunya ketika curah hujannya tinggi, intensitas cahayanya akan rendah. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengkondisikan agar cahaya itu bisa tetap masuk ke buah atau ke batang si durian ini ya. Jadi memang untuk batang-batang yang saling menumpuk ya. Jadi ini bisa kita cek tanaman durian itu batangnya adalah menyilang seperti ini. Jadi jangan sampai ada yang tegak lurus dengan batang yang di bawahnya ya, dipastikan tuh. Berarti tidak ada yang tegak di bawahnya. Kenapa? Kalau ada yang tegak di bawahnya atau di atasnya itu berarti akan menutupi sinar matahari yang masuk ke batang, sehingga nanti si bunga ini tidak terkena sinar matahari atau paparan sinar matahari ya. Jadi memang harus disisakan batang-batang yang tidak saling bertumpukan atau saling menutupi antar satu sama lainnya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor biologi ya. Faktor biologi itu biasanya kaitannya erat dengan hama dan penyakit ya. Yang pertama hama ya. Ini bisa kita lihat seperti ini. Banyak sekali ulat-ulat ya yang
juga ikut menempel pada percabangan atau pada pangkal batang si buah. Ini dapat nanti merusak atau bahkan bisa menghabiskan atau merontokkan si bakal buahnya. Jadi memang kebersihan dari hama, ini ulat-ulat atau kebersihan si tanaman itu memang sangat menentukan agar hama itu tidak mudah menyerang. Kebersihan tadi, sanitasi itu juga penting. Kemudian penyakit ya. Yang paling sering terjadi adalah ketika si pohon durian itu dari hasil perbanyakan tanaman seperti grafting atau okulasi atau sambung pucuk, biasanya seperti ini. Pada sambungan itu ada jamur atau penyakit yang akan masuk lewat sambungan ini. Jadi khususnya apalagi untuk jenis-jenis yang montong itu memang harus lebih baik ditutupi. Karena apa? Biasanya jenis durian montong itu bersambungan sangat mudah ya terserang jamur Pseudomonas ya, yang nanti tahu-tahu padahal di musim hujan kok tiba-tiba tanaman itu daunnya rontok dan sebagainya, itu biasanya sudah terinfeksi oleh jamur Pseudomonas. Jadi memang harus ditutupi, atau lebih baik itu sebenarnya untuk tanaman durian itu sambungannya harus tinggi atau dilakukan proses top working ya. Jadi awal mulanya menanam batang dengan biji, kemudian dipotong mungkin 2-3 meter, baru nanti disambung dengan durian-durian yang diinginkan. Karena sangat mudah sekali kalau sambungan ini terkena cipratan air, jamur itu biasanya ada pada tanah. Kemudian cipratan itu akan ke sambungan ini, nanti akan mudah sekali mati atau terkena jamur Pseudomonas. Ya, untuk faktor yang terakhir adalah fisiologi kimiawi ya, dari si tanaman itu sendiri. Biasanya yang menyebabkan buah durian itu mudah rontok atau gagal menjadi buah karena adanya kekurangan nutrisi ya, atau pupuk pada lahan atau pada si tanaman durian itu ya. Saran saya sih memang untuk tanaman durian itu pemupukan rutin itu harus dilakukan 2 kali, di awal musim penghujan dan ujung musim penghujan. Kemudian apabila si buah durian ini atau tanaman durian ini sudah mulai berbuah, memang harus kita fokuskan atau didominasikan menggunakan pupuk K-nya harus lebih tinggi ya. Karena apa? Untuk menguatkan si bunga atau bakal buahnya ini ya, jadi lebih kuat. Kalium itu dapat menguatkan si bakal buahnya ya. Kemudian bagaimana tadi sudah pemupukan yang cukup, pertimbangan pupuk yang memang harus diutamakan. Kemudian kalau di kita sendiri itu biasanya perawatan itu ada penambahan kapur dolomit ya. Kenapa harus memakai kapur dolomit? Terutama untuk tanah-tanah yang memang relatif sudah keras, dia sudah bersifat masam ya. Jadi kapur itu memiliki fungsi yang pertama itu adalah untuk menetralkan pH atau untuk menaikkan pH ya. Normalnya sekitar untuk durian itu 5 sampai 8 lah, itu normalnya durian untuk pH tanahnya. Yang kedua dapat membuat rasa manis ya pada buah durian. Kenapa bisa membuat rasa manis? Karena kandungan unsur yang ada di dolomit itu salah satunya adalah Mg atau magnesium. Magnesium itu berfungsi untuk membantu proses pembentukan dan pembukaan si klorofil. Sedangkan klorofil itu digunakan untuk proses fotosintesis. Fotosintesis itu akan menghasilkan gula atau manis atau menghasilkan nutrisi untuk disebarkan ke seluruh bagian tanaman. Jadi nanti selain buah itu akan menjadi lebih kuat bakal buahnya, kemudian rasanya juga bisa lebih manis dan mencegah agar batangnya atau pohonnya itu lebih kuat karena pH-nya itu ideal. Selain itu juga kapur itu juga mengandung unsur Ca atau kalsium yang juga akan membuat buahnya itu lebih kuat dan ukurannya bisa lebih besar. Ya mungkin saran saya dari seperti itu barangkali bisa diterapkan untuk rekan-rekan pecinta durian. Silakan, karena
barangkali di beda daerah itu nanti perlakuannya akan berbeda. Namun pada intinya itu tadi ada perawatan dari faktor-faktor yang menyebabkan durian itu dapat gagal, yaitu faktor kimia, faktor fisik, dan faktor biologi, serta nanti ada penunjang-penunjang agar si durian itu tanamannya lebih kuat, yaitu ada bagaimana pengkondisian lahan, pemberian pupuk, dan kapur dolomit. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.